Orang yang gagah, yang sakti itu yang tidak kena dibedil, kena dibacok, itulah jago manusia itu. Yang sakti banyak kayak yang gitu. Sakti kayak itu. Jadi yang udah itu benar-benar kesalahan Abah. Saya sendiri yang benar. Lebih membesarkan hawa nafsu. Iya, saya lebih fokus ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya di Saja Channel. Di dalam video kali ini saya masih berada di Kabupaten Majalengka, yaitu di rumahnya kediaman Bapak Akaan. Dan beliau itu dikabarkan adalah salah satu Haimoi Majalengka. Beliau juga dalam waktu dekat ini 1 bulan atau 2 bulan ke depan akan melakukan pernikahan yang ke-89 kali. Dan beliau juga mempunyai resep-resep ajaib yang bikin lelaki perkasa. Untuk itu ikuti perjalanan kami menuju rumah Abah Kaan yang terletak di sebelah sana ya, di pesawahan gitu. Let's go. Oke teman-teman, ini kami sudah berada di daerah rumah Abah Kaan ya, dimana di sini terletak sebuah pesawahan yang sangat indah sekali dan mendung sekali ya. Mungkin sebentar lagi ya hujan akan turun ya, dan kami akan terus menuju ke rumah Abah Kaan. Untuk itu ikuti perjalanan. Abah katanya punya ilmu yang bisa merintil lenca, tapi wanitanya bisa bergerak, itu bisa nggak? ada. Itu ceritanya mungkin Abah bisa terangkan sedikit ilmunya saja, jangan dipraktekkan. Itu tata caranya gimana gitu? Misalkan perempuan lagi jalan dari situ ke sini, lurus misalkan, kita lagi duduk gitu. Ini kita pegang lenca, gitu lencanya sini, sambil dibacain mana, apalagi tahu nama orang itu. Jadi dia sama rawut itu jalannya. Kalau saya dengan jalan nanti udah itu di gitu kelihatan. Alhamdulillah teman-teman, saya kembali bersama dengan Abah Kaan, atau kalau di sini lebih dikenal dengan si Raja Kawin, atau bisa dibilang juga dengan Playboy Majalengka. Mungkin teman-teman semua yang udah nggak asing ya, atau teman-teman semua yang udah berlangganan jamu kuatnya, dan itu cocok untuk sebagian orang, dan mungkin kalau yang nggak cocok itu beda-beda dengan kondisi tubuhnya. Nah, Bah, gimana kabarnya, Bah? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Bah ya, dan kelihatan juga masih tetap perkasa dan berkarisma juga, Bah, kelihatannya. Masih sedang. Mantap. Nah, Bah, ini kan yang saya dengar di bulan ini ya, Bah. Di bulan ini Abah mau menikah lagi, Bah. Nah, ya. itu sebetulnya Abah kan udah usia, mohon maaf, udah 64 tahun. 64. Ya. Nah, apakah nggak bosan gitu menikah lagi? Terus yang jadi pertanyaan, tipe wanita yang seperti apa sih sebetulnya Abah cari, yang misalnya yang jangan sampai cerai lagi gitu? Iya, saya tipe orang yang bisa melengkapi kekurangan dan kelebihan saya. Karena saya bukan orang kaya, sekalipun saya viral di media sosial, media elektronik, media cetak, saya bukan orang kaya. Yang nonton juga penasaran, sebetulnya yang Abah cari itu tipe wanita yang seperti apa sih? Jangan sampai misalkan bercerai lagi, pokoknya yang apakah itu nggak ada yang sesuai kriteria, bisa putus nyambung. Ya, mungkin apa bisa jelaskan, Bah? Ini saya cari orang yang bisa melengkapi kekurangan dan kelebihan saya. Enggak melihat cantik, kaya atau gimana, enggak. Sekalipun tua sebanding sama saya juga orang udah tua, enggak harus muda, cantik, enggak. Yang penting bisa saling melengkapi kekurangan dan kelebihan saya. Saya pengennya yang sayang sama saya pun insya Allah akan sayang sama dia, yang penting nurut sama saya. Itulah yang saya sayang sama anak, karena mungkin kalau punya anak masih belum nikah, mungkin manja anak itu. Terima apa adanya anak saya, jangan sampai jadi cekcok, jadi bertengkar gara-gara anak minta uang sama saya atau apa. Itu karena jangankan saya orang nggak punya, bank aja ada nggak adanya, ada kosongnya. Bank itu apalagi saya orang miskin, orang petani. Kalau punya istri hanya mencari uang, melihat uangnya, karena saya viral di konten mungkin dilihatnya saya banyak duit, bukan itu yang saya cari. Kalau masalah senjata mah sekalipun udah tua, kalau masih mampu, insya Allah saya masih bisa melayani dengan baik. Yang penting kuat aja istrinya. Masih tegang berarti, Pak? Masih bisa berdiri. Tapi kalau masalah harta ya, saya kan orang miskin, orang petani. Kekurangan memang di situ.
Kelebihannya insya Allah saya mampu melayani istri senang apapun perempuan itu main sama saya. Sepuasnya gitu. Sepuasnya insya Allah. Tapi kalau masalah harta ya saya kan apa adanya dah. Jangan berlebihan. Saya rumah juga belum rapi. Insya Allah kalau ada yang nurut, rumah pun akan saya kasih sama istri yang ngurus saya sampai akhir hayat saya. Mau dikasih segala, bukan saya apa itu ngasih harapan tinggi kepada istri, yang penting sayang sama saya, itulah yang saya mau. Nah ini kan Abah menjelang beberapa hari lagi Abah kan mau menikah. Iya. Nah apakah tipe ini udah diseleksi betul-betul, dan mungkin harapan Abah juga yang tadi Abah sebutkan yang bisa mengurus Abah serta anak Abah berarti ya. Iya. Nah mohon maaf, berarti kalau yang udah yang 87 ke bawah itu apakah dari segi kepuasan kah? Apakah hanya benar-benar dari harta aja? Abah kok bisa ninggalin atau misalkan berpisah gitu? Kalau masalah ke belakang bukan istri yang gak benar, saya yang gak benar. Oh. Karena saya pengennya kepuasan. Mm-mm. Sekarang lain. Mm-mm. Perempuan yang gak nurut sama saya. Mm-mm. Yang kemarin itu yang berdua bertengkar sih kagak. Nuntut apapun enggak, cuman masalah anak akhirnya ngomongnya saya nggak suka kalau anak saya minta uang ada kata-kata yang nggak enak buat anak saya, karena anak itu wajib, orang yang sakti yang gagah itu yang bisa ngurus anaknya, bukan orang yang gagah yang sakti itu yang tidak kena dibedil, kena dibacok, bukan. Yang bisa ngurus anak istrinya, bisa nafkahin anak istrinya, itulah jago manusia itu. Yang sakti banyak kayak yang gitu. Sakti kayak itu, bukan dipukul nggak sakit, dibacok nggak kena, nggak terasa, dibedil nggak kena, bukan itu. Yang sakti itu yang bisa ngurus anak dan istrinya. Kan banyak orang yang udah puluhan tahun nggak bisa bikin rumah buat istrinya, banyak. Saya alhamdulillah udah banyak bikin rumah jelek-jelek aja dah. Udah termasuk sekarang Ibu Oni udah bikinin, termasuk isi rumahnya. Saya di sini sekalipun nggak punya istri, bikin lagi rumah sederhana, bukan rumah mewah, apa adanya gini, sekemampu saya. Kalau kita di luar kemampuan, jangan akhirnya nanti gelap mata. Jadi mampunya kita seperti ini, udah bikin seperti ini. Jangan berlebihan itu. Jadi mohon maaf ya Bah, jadi ini bukan membeberkan aib Abah, jadi mungkin ini kisah Abah ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Jadi yang udah-udah itu benar-benar kesalahan Abah. Saya sendiri yang benar. Lebih membesarkan hawa nafsu. Iya, saya lebih fokus ke kekuatan, ke apa itu? Kalau saya keharmonisan saya sendiri. Saya nggak mau menjelekkan perempuan siapapun, mantan saya. Saya yang nggak benar. Saya nggak benar. Makanya sekarang saya lagi belajar benar. Masyarakat, aparatur pemerintah, mulai RT, RW, kadus, kubu, Pak Camat, minta dicontohin orang yang bermasyarakat gimana, orang yang benar harus gimana. Kalau dulu kan saya suka dikejar-kejar polisi. Saya sangat takut kalau ada polisi, kopral aja cari, saya mau ketemu kopral saya takut, karena saya punya salah. Kalau sekarang sekalipun Bapak Jenderal masuk ke tempat saya nggak takut, karena niatnya saya ibadah, nggak salah. Jadi tergantung kata hati kita. Hati nggak bisa dibohongin. Sekalipun mulut kita bicara benar, tapi hatinya nggak benar, itu padojaiyah sama hati sama mulut. Itulah. Jarang-jarang manusia dari mulut sampai hati sama, jarang. Berarti Abah ini emang benar-benar kalau dulu polos gitu ya, yang taunya jadi preman, nikah kawin kepuasan. Gak memikirkan perasaan wanita berarti? Enggak dulu. Kalau sekarang, masya Allah dosa saya hidup saya lagi minta ampunan sama Allah. Belajar sembahyang juga masih jarang saya, masih belajar. Makanya kalau orang-orang masyarakat yang benar, yang baik, nggak menyontohin kebenaran dan kebaikan, saya nggak suka. Saya sukanya dicontohin, bawa saya ke jalan yang benar. Jangan sampai saya dipancing sama jalan yang kagak benar. Apalagi orang-orang TV, orang-orang konten, orang-orang wartawan, itu jangan dilebih-lebihkan. Saya maunya apa adanya, segini adanya, jangan dilebih-lebihkan. Itulah. Nah mungkin Abah bisa kasih tahu barangkali yang nonton atau orang yang tahu ingin menyaksikan Abah menikah,
terus takutnya juga ada orang yang ingin apa namanya silaturahmi. Itu mau menikah rencananya tanggal berapa, Bang? Tanggal belum tentu, tapi habis bulan ini 30 atau 28 29 insya Allah. Oh iya. Kalau teman-teman mau Datang gitu ya. datang boleh nyaksiin saya pernikahan. Tapi kemarin juga saudara-saudara saya nyepitin cucu termasuk Kang Aang. Saudara saya yang satu yang dua ini nggak ada yang datang ke sini. Jadi kalau kemarin kan kita kesini Mungkin repot ya. repot juga. Mungkin Jadi, repot ya, ya. sekarang Apa sempatnya sekarang. manusia itu banyak kerepotan, banyak Nanti kegiatan. tapi kalau misalkan nanti Abah akan menikah lagi, insya Allah Ya, kita live pasti, streaming. pasti karena konten itu. Live streaming. Enggak, kan silaturahmi juga. Kalau saya insya Allah kalau abah pernikahannya saya sampai malam bang. Ya. Sampai Sampai Abah, memperlihatin pengantin. Pertama saya live streaming. Sang ngumpit. Ya bakal diperlihatkan itu kan harga diri wanita. Kalau saya nggak malu, yang penting udah sah suami si istri saya. Nggak malu ya bang kalau udah sah. Di TV aja yang dicium, dipeluk istrinya sama lakinya nggak malu karena punya dia. Kalau punya orang malu sama Allah dong, bukan sama manusia. Nah ini Bah, Abah kan sekarang udah terkenal ya Bah. Nah kan yang namanya lelaki perkasa itu banyak diburu oleh wanita-wanita, atau kalau sekarang sih lebih ke wanita-wanita yang udah tapi lebih mencari kepuasan. Itu banyak, ada nggak kira-kira? Seperti apa? Contohnya gini kan, yang namanya lelaki perkasa itu pengen yang gimana ya? Bukan sama wanita, mohon maaf. Gimana? Laki-laki yang pengen membahagiakan istrinya nyari saya karena lihat di konten, tapi nggak detail juga lihatnya. Pertanyaan saya kan dulu kan waktu kita juga ada wanita yang ingin ketemu Abah, Melihat pengen, barang saya. Gitu. Nah itu kayak orang kayak gitu banyak nggak yang menghubungi Abah? Ada aja namanya manusia, Dikiranya saya suka, makanya saya kalau ada perempuan tengah malam telepon ngomongnya yang jorok-jorok saya suka matiin. Bukan tipe saya ini yang seperti ini, berlebihan. Kamu kayak bukan orang Islam, saya bilang. Saya orang Islam, tapi saya menghadapi agama apapun saya siap, karena makhluk Allah semuanya juga. Enggak karena non muslim saya enggak ada lain, enggak, saya layani dengan baik. Namanya ibadah, jangankan manusia, anjing kejepit aja di jalan saya bangunin, saya tolong kok, apalagi manusia. Nah disitulah kita manusia itu harus saling menolong, saling membantu, saling bersatu, jangan saling menjelekan. Saya bilang beberapa kali di konten atau di di status saya, karena saya pengen bersatu di Indonesia. Apalagi sekarang gubernurnya Jawa Barat baik, jadi harus saling membantu kita masyarakat Jawa Barat. Berarti ada aja orang yang ngajak hubungan itu juga banyak. Ada kalau mau ada, cuma auzubillah min dzalik, saya nggak mau. Kuatan apa ya? Mana Allah mau ngijabah kita kalau kita tekad ucap kita nggak benar. Karena Gusti Allah itu nggak seneng sama orang yang berlebihan, mengada-ngada atau apa. Insya Allah. Nah Bah, itu kan sekarang Abah mau menikah. Nah mungkin keperkasaan Abah juga masih tetap bisa dibilang stabil ya. Ya stabil, insya Allah stabil. Nah kalau dilihat dari statement Abah di awal, Abah kan sekarang lebih mengutamakan wanita yang lebih bisa mengurus Abah. Nah itu yang Abah harapkan selain hidup bersama, itu kedepannya pengen seperti apa sih yang dengan wanita yang sekarang nanti akan Abah nikahi gitu? Pengennya sekalipun tua masih ada harapan punya anak. Karena insya Allah masih pengen punya anak satu lagi dari perempuan yang akan datang. Berarti masih muda dong Bah ya, nanti. Nggak tahu juga nama muda itu nggak tahu. Nah jadi teman-teman yang cita-cita mudah-mudahan Allah mengizinkan, Allah mengasih hidayah, punya anak lagi, anak yang soleh, yang baik, yang bermanfaat dunia akhirat. Maksud Kang Aang ini istri yang akan Abah nikahi itu masih muda umurnya begitu? Muda sih enggak, tua juga enggak. Sedang. Sederhana. Kalau kelapa cenabahnya? Iya. Terlalu tua enggak, terlalu muda enggak. Karena saya bukan tipe orang pengen yang cantik, yang aduhai, bukan. Yang penting yang hatinya baik, betul-betul pengen ibadah, mencari suami yang baik, yang tidak mau bekerja sama dunia akhirat. Itu yang saya cari. Bukan karena kekayaan, bukan karena harta, bukan. Nah Bah, selain ilmu penakluk wanita Bah,
mungkin Abah bisa sedikit aja nggak apa-apa kasih tahu ke teman-teman semua tips and tricks untuk menggait wanita dengan kata-kata atau misalkan dengan hal lain itu seperti apa sih? Mungkin Abah bisa sedikit ngasih tahu gitu. Ya ada. Gimana? Kadang-kadang diinjek kakinya. Waduh, marah dong. Pura-pura keinjek jempol kakinya. Nanti dia sambil masukin mantra-mantra bisa. Kadang-kadang waktu salaman kita ada juga. Kalau kita hati udah trek, perempuan itu saya suka, nah itu bisa itu. Enggak, maksudnya tadi diinjak jempol kakinya gimana ceritanya, Pak? Kan kadang-kadang berpapasan. Akhirnya pura-pura keinjak gitu. Nanti marah. Bacain mantra. Nantinya kan marah atau mungkin. Salaman, ya marah-marah akhirnya ngejar gitu. Dan disitulah si Abah mulai membacakan salah satu mantranya. Kalau kita hati rasa kepikiran perempuan itu, tapi harus tahu itu perempuan itu punya suami apa kagak. Oh iya gitu. Bener ya. Takutnya nanti yang punya suami digait nggak jangan bener. Malah ngejar apa ya yang punya suami. Karena kita yang dosa kan. Nah, Bah, mungkin saya agak sedikit mungkin Abah kan bisa dibilang si raja wanita gitu ya. Nah, saya dengar juga Abah katanya punya ilmu yang bisa merintil lenca, tapi wanitanya bisa bergerak, itu bisa nggak? Ada. Itu ceritanya mungkin Abah bisa terangkan sedikit ilmunya saja, jangan dipraktekkan. Itu tata caranya gimana gitu? Misalkan perempuan lagi jalan dari situ ke sini, lurus misalkan, kita lagi duduk gitu. Ini kita pegang lenca, gitu-gitu lencanya di sini, sambil dibacain mana, apalagi tahu nama orang itu. Ya, nanti udah itu, jadi dia sama rawut itu jalannya. Sama rawut. Perasaan ada yang ngeganjel gitu. Ya, perasaan ada yang ngeganjel. Nanti udah itu di gitu kelihatan dia. Berarti ilmu tersebut emang ada ya? Ada. Itu ilmu apa sih namanya, Pak, kayak gitu? Ilmu peta juga itu. Ilmu peta. Ada. Mungkin orang tua yang punya. Kalau saya punya pun itu buat hianat orang kan. Oh, jadi nggak dipakai. Nah, kalau ilmu tersebut dipakai ke hal positif, contoh kan terkadang banyak wanita yang kurang puas dengan perlakuan si suami. Misalkan suaminya ejakulasi dini. Nah, itu kan bisa dipakai hal positif. Itu bisa nggak kayak gitu? Misalkan suami minta ke abah minta kayak gitu buat merintilin istri, bisa? No, nggak bisa. Nggak bisa. Itu kan harus puasa. Oh, jadi nggak instan berarti ya, Pak? Nah, kalau dari senyum-senyumnya Abah nanti kalau mungkin... saya ya insya Allah siapapun misalkan penasaran sama orang itu pegangin aja lenca gini akhirnya jalannya bergitak-gitak gitu langsung keluar ya Bah? Keluar tadi pusratin dia keluar. Berarti Abah punya ilmu tersebut? Nggak ada. Wow. Tapi siapapun saya kasih. Kalau saya minta juga nggak kasih nanti di belakang. Enggak. Apalagi Kang Aang itu ceweknya banyak loh. Wah, enggak, Pak. Saya kasihan sama si teteh itu. Bah, awas jangan dikasih pelet suami saya. Enggak, saya kacau ya, Bah. Iya, kacau, istrinya sudah tahu ke sini kok. Nah, jadi teman-teman semua yang tahu ternyata Abah Kain ini bisa dibilang suhu dari segala suhu, Bah. Kalau menurut saya. Kalau dulu saya suka dicari apapun karena saya orang nggak baik kan. Dicariin. Cuman yang saya nggak mau cari kekayaan dari setan. Mulai insaf itu ya? Enggak ada sekalipun itu. Carinya buat kepuasan aja ya carinya. Dan ada di buku saya itu dikasih sama orang tua. Itu komplit. Kebalnya segini, cuman saya bakar. Itu komplit. Dari Jawa juga, dari Jawa asalnya. Maksudnya buku untuk perkasaan? Macam-macam ada itu. Buat ilmu kebal, buat apa yang penting bisa tapanya. Itu bukunya masih ada? Enggak, dibakar. Karena disuruh kakek kan kalau udah hafal ada yang jangan sampai jatuh sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Nanti dipakai berlebihan. Salah gunakan Bang. Pak, yang setahu Abah Kaan ini dulu orang tua Abah Kaan berarti sakti berarti. Kalau kakek saya nggak kelihatan sakti sama orang. Nggak kelihatan. Biasa polos gitu ya. Polos, biasa polos. Nah, itu ilmu yang diwariskan ke Abah Kaan, mohon maaf, itu bisa disebutkan nggak ilmu apa aja gitu selain keperkasaan? Ya, saya kan bukunya dikasih sama saya boleh pelajari kan saya nggak bisa baca. Jadi itu mempelajari jamu keperkasaan juga dia yang
ngapalin. Kan kalau dulu rata-rata orang-orang tua dulu nggak pakai gas. Kalau masak nasi itu pakai ranting-ranting, pakai apa itu? Kayu bakar ya, Pak? Kayu bakar. Saya suka kalau dari kebun habis mengembala kerbau, mikul kayu bakar dikasih sama kakek. Buat kakek itu mandi kan harus air panas, kata saya. Ya sayang sama saya. Akhirnya dikasih segala masalah yang dia punya dikasihkan sama saya, sama cucu, sama anaknya enggak. Berarti sekarang diwariskan ke anak enggak? Saya enggak mau saya ngawarisin itu ke anak saya. Apalagi Ya. perempuan semua. Enggak, jangan itu. Karena gini, misalkan Kang Ang nggak bisa nggak punya apa-apa kehidupan. Akhirnya Kang Ang jadi sakti, punya kesaktian, punya kekebalan tubuh, punya ilmu pelet, akhirnya sombong. Kenapa? Karena ada aura setan itu yang membawa kita. Misalkan Kang Ang nggak punya apa-apa tapi punya backing jenderal atau apa, akhirnya berlebihan tuh. Karena gak takut ada di belakang saya siapa gitu. Itu akhirnya kesombongan itu muncul dari manusia itu. Makanya guru nggak ada yang nyuruh sombong siapapun. Harus rendah hati, rendah diri, harus baik. Nggak ada guru dimanapun. Saya sakti apapun guru itu, nggak ada yang nyuruh itu. Cuman yang bawahnya oknumnya itu yang nggak benar. Kayak preman-preman yang berilmu itu, padahal kamu bisakah bawa ilmu itu apa enggak? Dia bilang bisa waktu dikasih. Tapi sesudah dikasih, sudah menjadi dia nggak bisa. Karena disalahgunakan. Dipakai ngebegal orang, dipakai nakutin orang. Semua ilmu guru nggak ada yang nyuruh nggak benar, harus bisa. Itu. Nah, Bah, ini kan pemaparan Abah itu sangat begitu luar biasa ya. Dari mulai pemaparan jamu, ilmu-ilmu dan apa sangat detail. Iya. Nah, banyak juga yang ngomong Abah ini gaya bicaranya hebat banget. Nah, ini apakah gaya bicara Abah ini termasuk yang diwariskan sama orang tua juga? Ya iya, karena saya nggak sekolah kan. Nggak hasil dari sekolahan, nggak hasil dari guru, nggak, hanya kakek saya yang mengajarkan baca, tulis, kakek saya. Tapi kalau sekarang baca bisa, Bah? Bisa, kalau bahasa cetak saya bisa. Misalkan SMS atau WA bisa. Oh, bisa. Bisa, cuman saya nggak bisa nge-WA-nya gitu. Kalau bacanya Oh, kalau ngetiknya nggak bisa. Nggak bisa ngetiknya, cuman kalau bacanya bisa. Jadi teman-teman yang kalau ada yang pengen menghubungi Abah minimal telepon dulu. Telepon aja. Kalau nggak masuk WA, telepon seluler dulu, sama nomornya itu. Berarti kalau WA jarang dibalas atau Bah? Jarang, admin yang membalas kalau WA. Itu pun kalau misalnya adminnya sempat. Enggak, itu otomatis kan admin. Otomatis ke admin. Jadi kalau WA langsung admin yang baca. Ada masuk admin. Ini Abah kan dulu nggak bisa baca, tapi bisa menguasai ilmu. Itu berarti langsung dipelajari kan. Baca saja misalkan setiap malam itu bisa. Nomor HP saya aja banyak orang-orang pinter nggak kebaca nomor HP sendiri. Tapi saya di luar nalar saya. 085 2-nya 3 kali, 060 310 itu kan di luar. Padahal saya nggak sekolah kan. Karena dihafalin setiap malam, setiap hari. Akhirnya tahu. Kita kan harus belajar kan. Apapun kalau nggak belajar nggak bakal tahu. Makanya harus belajar di sekolah juga, dari mulai TK sampai SD, kelas 6, kelas menengah ke atas itu kan belajar. Akhirnya jadi orang pintar. Dan yang saya dengar Abah sekarang lagi belajar ilmu katanya. Ilmu apaan? Mengaji tadi. Oh, mengaji setiap malam saya ke itu, setiap sore berarti. ke Al Mubarok. Benar berarti. Saya masukan saya dipinta kiai itu, gimana masukannya. Karena saya kan lagi belajar, takut salah. Kalau ada pun kesalahan, mohon maaf. Karena maklum orang yang lagi belajar jangan kekerasan. Benar. Kalau nyuruh semayang, kamu harus semayang, jangan. Harus sedikit-sedikit, lemah lembut, baru nggak bisa instan. Iya. Nah, mantep, alhamdulillah ya. Jadi walaupun Abah kan dulunya mantan preman, gonta-ganti perempuan, tapi di masa tuanya Abah tidak menurunkan semangat untuk tetap belajar mengaji. Ya, harus belajar. Masya Allah. Kalau nggak belajar mana mungkin bisa, harus belajar. Diwajibkan belajar. Mantap ya.
Mungkin Abah ada kata-kata statement terakhir di video ini yang pengen disampaikan ke yang nonton. Apanya? Pesan-pesannya gitu barang dari Nah, mulai gini. ilmu, perkasaan, Jadi gini, kekayaan. sekarang manusia yang jago, yang gagah, yang sakti itu yang bisa cari duit. Cari duit yang halal, yang munasabah. Jangan sampai kita punya ilmu dipakai nipu orang, dipakai bohongin orang. Mohon maaf ke adik-adik. Yang terbaik kita harus cari yang terbaik, apalagi bermasyarakat dimanapun berada. Harus nurut sama pemerintah. Jangan nggak ada sekarang orang itu dibacoknya nggak apa-apa, di videonya nggak apa-apa, akhirnya dia menenang. Nggak ada zamannya sekarang. Zaman sekarang yang banyak uang, yang bisa berusaha, bisa komunikasi sama siapa itu dihargai orang-orang. Perempuan pada mau, bukannya kesaktiannya bukan, tapi kebaikan dan kejujuran. Usaha pun kalau kita jujur, banyak orang yang ngasih berapa juta, yang penting jujur itu. Salah satunya jujur. Karena yang paling jahat di dunia ini dua faktor. Satu, gosipin orang. Dua, segan. Atau kalau bahasa Sunda mah hoream. Itu paling jahat. Mau ibadah hoream, mau cari duit hoream, mau ke situ ke sana pun hoream, itu yang paling jahat. Mana mungkin kita punya padi kalau nggak mau nanam. Mana mungkin kita punya cabai kalau nggak mau nanam cabai. Jadi itu harus dihilangkan penyakit yang dua itu, gosip dan hoream atau segan. Malas itu kalau bahasa Indonesia malas. Jangan sampai malas ibadah, malas cari duit. Harus cari jalan keluar. Nggak ada dari sini harus dicari. Allah itu ngasih kesempatan terlalu banyak. Gitu. Oke Bah, terima kasih. Cukup gamblang ya pemaparan dari Abah Khan ini, dan Abah Khan memang pembicaranya sangat menarik untuk disimak. Jadi nggak ada habisnya. Jadi satu lagi, mohon gimana? Ingatkan gitu. Yang akan datang akan ada presiden dari orang Sunda, tokoh Sunda yang akan datang. Ingatkan sama siapapun. Mantap ya. Oke Bah, terima kasih. Mudah-mudahan Abahnya panjang umur, selalu sehat, amin, dan tetap perkasa. Amin. Kita pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.